Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Teman-teman tunggu senyaman mungkin saja biar teman-teman harus lebih relax. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya kita kali ini sama-sama berumah sana. Oke, tadi datang ke sini dengan kendaraan atau bagaimana? Senang kalian bisa hadir dalam konseling kelompok ini. Di sini saya Ibu Sintia
baik, sangat baik. Iya, bisa kan teman-teman? Bisa ya, Ibu. Oke, kita coba ya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Pasti baik. Sangat baik. Iya. Kita ulangi lagi satu kali teman-teman ya. Teman-teman, apa kabar? Baik. Pasti baik. Sangat baik. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut, di sini kita akan sama-sama membahas tujuan dari konseling kelompok kita. Tujuan konseling kelompok ini adalah untuk kita bisa saling mendukung, saling mendengarkan, dan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi bersama-sama. Di sini kita akan mencoba beberapa teknik untuk dalam manajemen waktu. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama membahas aturan-aturan atau kita menyepakati beberapa aturan dalam konseling kelompok ini. Yang pertama, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa dan kita akan sama-sama membahas. Yang pertama itu, apapun yang kita bicarakan di dalam konseling ini itu bersifat rahasia. Jadi tidak bisa teman-teman bagikan apa yang teman-teman sudah dengar, apa yang teman-teman sudah lakukan di tempat ini yang bersifat rahasia di luar dari konseling kita ini. Yang kedua, kita saling mendengarkan dan tidak menghakimi. Jadi satu sama lain dalam sisi ini, dalam kelompok ini harus saling mendengar, tidak ada yang saling menghakimi. Dan yang ketiga, teman-teman punya hak untuk berbicara. Teman-teman tidak dibatasi apa yang berbicaranya, apa yang ingin, tapi teman-teman punya hak untuk mengeluarkan apa yang teman-teman ingin bicarakan pada sesi ini. Dan yang terakhir itu, kita harus tepat waktu dan lebih harus serius dalam konseling ini. Mungkin hanya ini beberapa yang disiapkan, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Apakah teman-teman setuju untuk aturan ini? Setuju ya, terima kasih. Di sini kita akan membahas sama-sama, tapi di sini Ibu ingin menanyakan apa harapan teman-teman untuk sesi konseling ini. Jadi kalau dari saya, harapan saya ingin bisa menggunakan waktu HP dan kemudian waktu kelas. Kalau saya harap bisa lebih teratur dan punya rutinitas harian. Kalau saya ingin belajar cara mengatur waktu agar tugas tidak menunggu. Saya ingin belajar membagi waktu antara waktu orang tua dan tugas pribadi. Oke, harapan kalian sangat baik. Di sini kita akan sama-sama ke arah itu dan mulai minggu depan kita akan lebih dalam, lebih belajar lagi tentang strategi-strategi dalam manajemen waktu. Terima kasih karena kalian sudah mulai terbuka. Sekarang mari kita bahas lebih dalam apa yang paling mengganggu dalam keseharian teman-teman, apa yang paling mengganggu dalam hal mengatur waktu. Saya suka menghindari tugas, malah sibuk main karena saya telat, tetapi saya tidak begitu saja. Saya sering merasa waktu saya banyak jadi saya santai, tapi tahu-tahu udah punya tempat lain. Oke, teman-teman, itu sangat manusiawi. Kita akan belajar bagaimana menyadari, pola seperti ini dan mengatasinya. Nanti juga akan mengajarkan teknik coping Dutch untuk sebagai cara sederhana untuk membantu diri kita agar
Bagaimana rasanya teman-teman? Saya merasa lebih tenang, awalnya malu-malu tetapi mendapat fokus. Saya jadi sadar bahwa saya telah lulus, jadi sekarang saya menjadi lulus. Bagus, ini bisa dilakukan kapan saja kalian merasa cemas atau kewalahan karena tugas menumpuk atau waktu kalian merasa tidak cukup untuk melakukan hal yang teman-teman inginkan. Sekarang mari kita refleksikan kapan kalian bisa menggunakan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat saya mengalami tugas, saya bisa berhenti sebentar, melakukan komunitas selama mengajarkan. Saat saya berjalan game, saya bisa ambil nafas dan keluar sebuah ini untuk sadarkan diri kembali. Ide yang sangat bagus, yang sangat baik. Teknik ini adalah awal. Teknik ini adalah awal. Selanjutnya kita akan membahas berbagai strategi atau teknik manajemen waktu seperti to-do list, skala prioritas dan time blocking. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang manajemen waktu. Terima kasih atas keterbukaan teman-teman semua. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kalian membagikan satu hal yang kalian pelajari dan akan coba terapkan. Baik, saya akan coba komunitas saat mulai mengikuti. Saya mau belajar bicara terhadap waktu saya. Saya membuat jadwal harian dan melakukan teknik sentuhan saat stres. Saya akan coba atur prioritas dan istirahat sejenak dengan teknik ini kalau mulai panik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya bangga pada kalian semua teruslah berproses. Jangan lupa kalian untuk saling mendukung dan ibu juga di sini sangat terbuka dengan teman-teman untuk konseling individu. Teman-teman bisa ketemu ibu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Shalom. Untuk itu, sebelum kita kembali dan kita mengakhiri, saya minta salah satu dari teman-teman untuk duduk kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai dengan masing-masing, mari kita sama-sama melakukan doa. Tuhan Allah, kami dalam kerajaan surga, Bapa dan terima kasih. Terima kasih karena kami menjaga mengenai kami dari awal kami mengenal proses ini hingga pada akhir. Semoga apa yang